Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, puji Tuhan pagi hari ini kita kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Biarlah kita tetap terus semangat di dalam Tuhan dan selalu berkata bahwa Tuhan Yesus itu selalu baik buat kita. Dan biarlah pada pagi hari ini kita bersama-sama kembali datang kepada Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dia akan selalu berkata bahwa tempat perlindunganku dan kubu pertahananku adalah Allah yang kupercaya. Penting bagi kita hari ini terus membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab Dia adalah satu-satunya yang bisa kita andalkan dalam hidup kita. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita pujikan lagu ini. Satu-satunya yang ku andalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, hanya Kau Tuhan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kedamaian, sumber pengharapan, sumber perdamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan
nyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sebab Kaulah yang kami andalkan Tuhan dalam hidup ini. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk kami bersama-sama beribadah. Kami bersyukur Tuhan buat waktu-waktu ini kami masih dapat diberi kesempatan untuk datang kepadamu. Pagi hari ini kami akan mempergunakan waktu kami sebaik-baiknya untuk kami datang beribadah kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Ketika kami beribadah, biarlah mata hati kami tertuju kepadamu. Dan kami akan selalu memandang kebaikan-Mu apapun yang terjadi, apapun yang kami alami, apapun yang kami rasakan hari ini. Dan kami akan selalu melihat bahwa Engkau Tuhan yang baik buat kami. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kita datang kepada Tuhan. Kita berkata bahwa Tuhan Yesus itu baik. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan hari ini, percayalah bahwa Tuhan baik buat kita. Ketika kita menyadari bahwa Dia adalah Tuhan yang baik, maka kita akan selalu memandang akan kebesarannya dan memuji akan keagungannya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Katakan apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kita sembah Dia, ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembahkan, ku sembahkan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan.
kasih-Mu. Ku sembah, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Biarlah firman-Mu yang menyegarkan kami kembali Tuhan. Untuk kami terus memiliki kerinduan yang mendalam akan Engkau, akan hadirat-Mu. Kerinduan untuk semakin mengenal Engkau, hidup di dalam anugerah-Mu, hidup di dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan. Biarlah ibadah pagi hari ini kami terus termotivasi, terus terinspirasi oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu. Sehingga hari ini yang kami pelajari Tuhan akan menginspirasi hidup kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga ketika kami melakukannya, maka akan banyak orang yang melihat akan kebenaran Kristus yang termanifestasi dalam hidup kami. Semua orang akan melihat dan mereka akan bertobat, mereka akan percaya kepada-Mu. Terima kasih buat firman-Mu hari ini akan kami dengar. Biarlah roh hikmat dan wahyu turun atas kami, memberkati kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Biarlah berkat Tuhan, kasih kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan akan kami rasakan hari-hari ini. Menjelang kami memulai kehidupan yang baru dengan pola yang baru, tapi kami terus bergairah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami siap untuk kami mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, kami siap dengar firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan merenungkan dengan baik firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan berbagi kepada Bapak Ibu Saudara tentang kerinduan kita kepada Tuhan. Biarlah hari-hari ini kita semakin merindukan Tuhan. Bahkan setiap hari biarlah kita merindukan Tuhan. Sebab dari kerinduan kita kepada Tuhan, kita akan menikmati anugerah-Nya. Kita akan menikmati kasih karunia-Nya dan kita akan semakin mengenal Tuhan. Dua hal yang penting yang harus kita bangun dalam kehidupan kita hari-hari ini. Kita nikmati anugerah Tuhan hari ini dan seterusnya. Lalu kita semakin mengenal Tuhan. Dengan anugerah Tuhan yang kita bisa terima, kasih karunia yang kita bisa terima, dan kemudian dalam kasih karunia itu kita bisa berjalan melangkah untuk mengerjakan keselamatan. Dari situ kita bisa mengenal Tuhan. Baik, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-84. Kita akan membaca keseluruhan perikop dari ayat ini. Dan kita juga akan membaca di dalam kitab 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Tapi kita akan membaca terlebih dahulu dari kitab Mazmur. Bapak Ibu Saudara bisa melihat di Alkitab masing-masing. Dan kita akan bersama-sama merenungkan ayat ini. Dalam ayat ini berkata, Mazmur pasal yang ke-84, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12, keseluruhan dari ayat ini. Dikatakan di sana, judul perikopnya adalah kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gidit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenanginya tempat kediaman-Mu ya Allah. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sangkar, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan, semesta alam ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji Engkau. Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka
membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allahku semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub, Selah. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berlindung di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang Ia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepada-Mu. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kitab Mazmur pasal yang ke-48 ditulis oleh Bani Korah, salah satu dari suku Israel, yaitu suku Lewi. Dan Bani Korah ini adalah penulis dari kitab Mazmur, kemudian dia penjaga pintu gerbang dan juga seorang yang melayani di bait Allah. Dan Bani Korah ini menuliskan ayat yang pertama dari Mazmur pasal yang ke-84 untuk pemimpin biduan menurut lagu gitit. Gitit itu adalah jenis alat musik pada zaman itu dan bentuknya hampir mirip seperti kecapi. Gitit adalah semacam kecapi, yaitu alat musik berdawai yang cara permainannya dengan dibuat dari kayu mahoni. Dan orang-orang Bani Korah waktu itu menuliskan ayat ini sambil mereka merenungkan akan kebaikan Tuhan. Dan dalam ayat ini kita bisa melihat di dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-Mu ya Allah Tuhan semesta alam. Ya Rajaku Allahku, berbahagialah orang yang berdiam di pelataran-Mu yang terus-menerus memuji Tuhan. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan siaran. Jadi ayat ini adalah menggambarkan seseorang yang mau pergi beribadah. Pada waktu itu orang-orang Israel mereka tinggal di wilayah Kanaan. Dan wilayah itu cukup luas. Untuk mereka datang ke tempat ibadah dibutuhkan beberapa waktu. Untuk mereka pergi ke sana. Dan untuk datang ke tempat ibadah yang disebut sebagai bait Allah pada waktu itu, mereka perlu berjuang. Dan dalam perjuangan ini mereka berjalan, mereka merindukan untuk mereka bisa berjumpa dengan Tuhan. Kata ziarah di sini adalah sebuah penggambaran di mana orang yang datang beribadah, pergi ke rumah Tuhan untuk mereka beribadah kepada Tuhan dengan hati yang rindu. Dikatakan di dalam ayat ini bahwa dengan hati yang hancur merindukan pelataran Tuhan. Hati mereka mewakili kerinduan mereka kepada Tuhan. Di mana mereka mau datang kepada Tuhan dengan hati yang haus, dengan hati yang lapar, dengan hati yang bersungguh-sungguh mencari Allah. Kenapa? Karena mereka merasa ketika mereka ada diam di dalam rumah Tuhan, akan ada damai sejahtera, akan ada sukacita, akan ada kebaikan, ada kemurahan Tuhan. Itu pada waktu itu. Tapi pada waktu sekarang ini berbeda. Bait Allah itu ada di dalam diri kita. Bait Allah itu bukan gereja. Gereja adalah gereja. Gereja bukan bait Allah. Gereja adalah tempat di mana orang bersekutu. Tetapi ketika Yesus sudah mati dan bangkit dan naik ke surga, dikatakan dalam perjanjian baru bahwa dalam hidup kita adalah rumah Allah, bait Allah di mana Allah bersemayam. Allah sudah bersemayam di dalam diri kita. Dan diri kita ini adalah bait Allah. Oleh sebab itu ketika kita menyadari bahwa diri kita ini adalah bait Allah, di mana Allah bersemayam dalam atas hidupan kita, biarlah kita punya kerinduan yang terus menerus dalam hidup kita. Setiap waktu, setiap saat, untuk kita bisa merasakan akan kehadiran Tuhan. Kenapa?
Karena ketika kita merasakan akan kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, akan ada rasa damai sejahtera, sukacita yang terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena kita dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, biarlah kita terus dekat dengan Tuhan. Dan biarlah kita selalu merasakan akan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Sehingga dikatakan di dalam ayat yang kelima dan yang keenam, berbahagialah orang yang diam di rumah. Orang yang terus-menerus memuji Tuhan, itu akan berbahagia. Dekat dengan Tuhan, memuji Tuhan, dia akan berbahagia. Kemudian ayat yang keenam, berbahagialah orang yang kekuatannya ada di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah, yang selalu datang kepada Tuhan. Setiap waktu, setiap saat kita bisa datang kepada Tuhan. Tidak seperti orang zaman dulu, orang-orang Israel zaman dulu. Ketika mereka harus datang ke rumah Tuhan, mereka harus berjalan. Mereka harus beberapa saat pergi, di mana mereka datang ke sana dengan keadaan-keadaan yang mungkin lelah, mungkin capek, mungkin ada ancaman segala macam. Tetapi mereka punya kerinduan. Hari ini Tuhan sudah dekat dengan kita. Bait Allah itu ada dalam diri kita. Biarlah kita gunakan setiap waktu, setiap saat dalam hidup ini untuk kita apa? Untuk kita selalu memiliki hasrat, kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Seperti orang Israel pada waktu itu, ketika mereka mau datang ke rumah Tuhan, mereka membutuhkan kekuatan. Demikian hari ini, di mana kita mau datang kepada Tuhan, biarlah kekuatan Tuhan itu melimpah atas kehidupan kita, sehingga setiap hari kita punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan, untuk mencari Tuhan, untuk menikmati kemurahan Tuhan. Ayat yang ketujuh, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuat menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap ke Sion. Ya Tuhan Allah semesta, dengarkanlah doaku. Pasanglah telingaku, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai, ya Allah. Pandanglah wajah orang-orang yang kurang. Bapak Ibu Saudara dikasih ketika kita datang kepada Tuhan. Dalam ayat ini dikatakan, meskipun melintasi lembah Baka. Dalam bahasa asli digunakan kata lembah air mata, lembah kesedihan. Tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, itu akan membuat menjadi tempat yang bermata. Ada sukacita, ada kegirangan. Mata air di sini adalah satu sumber yang membuat kita menjadi kuat, menjadi kita disegarkan secara rohani dalam kehidupan kita. Bahkan kita akan mengalami musim hujan di mana kita akan mengalami berkat Tuhan, mengalami kemurahan Tuhan, di mana ketika orang diberkati akan ada sukacita, akan ada damai, kesenangan di sana dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, itulah orang yang rindu dekat dengan Tuhan, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ayat yang ke-12, sebab Tuhan adalah matahari dan perisai. Ayat ini bukan bicara Tuhan jadi matahari, tidak. Ayat ini berbicara bahwa Tuhan adalah terang dan perisai dalam hidup kita. Jadi ketika ayat ditulis tentang sebab Tuhan adalah matahari, itu artinya Tuhan adalah sumber terang bagi kita, menerangi langkah kita, menerangi perjalanan hidup kita, dan perisai menjagai kita, menolong kita, memelihara kita. Ayat yang terakhir dikatakan, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya. Orang yang mengandalkan itu berbahagia. Orang yang mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh akan berbahagia. Kita lihat di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Ayat ini berkata demikian, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Namun bertumbuhlah dalam anugerah, pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Tujuan dari orang datang kepada Tuhan dengan sebuah kerinduan adalah ditulis dalam ayat ini, perjanjian baru, di mana kasih karunia dan pengenalan akan Allah
Itu akan terjadi dari orang-orang, akan terjadi dalam kehidupan orang-orang yang merindukan Tuhan. Kalau kita merindukan Tuhan, maka kasih karunia Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Dan kita akan semakin mengenal Tuhan. Dalam perjanjian lama, ketika orang-orang datang beribadah ke Gunung Sion, di mana mereka harus naik ke atas. Mereka pergi ke rumah ibadah dengan sebuah kerinduan, dengan harapan ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, ada damai sejahtera, sukacita. Itulah kasih karunia yang bekerja dalam kehidupan orang-orang pada waktu itu. Dan mereka semakin mengenal Tuhan. Dalam kehidupan kita perjanjian baru hari-hari ini, orang pun ketika kita beribadah, biarlah ketika kita beribadah kita semakin merasakan akan kasih karunia Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Dan demikian juga kita semakin mengenal Tuhan. Dari dua kitab yang kita baca pada pagi hari ini, dari Mazmur pasal yang ke-84 berbicara tentang kerinduan akan tempat kediaman Allah. Dan dari 2 Petrus pasal yang ketiga ayat ke-18 dari perikop itu bicara tentang hari Tuhan. Yang pertama, hari Tuhan itu berbicara tentang kesempatan kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari. Kalau kita mau berjumpa dengan Tuhan setiap hari, milikilah kerinduan yang mendalam akan Tuhan. Maka kita akan hidup dalam kasih karunia-Nya dan kita semakin mengenal Tuhan. Berbicara tentang hari Tuhan yang kedua artinya adalah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Orang-orang yang akan hidup bersama dengan Tuhan dalam kehidupan yang kekal adalah orang-orang yang menerima anugerah dan mengenal Tuhan. Karena hanya orang yang mengenal Tuhan, dia akan hidup menjadi serupa dengan Kristus. Jadi nilai ibadah adalah dikala kita mengalami kasih karunia Tuhan. Kemudian ketika kita hidup di dalam anugerah Tuhan dan kita hidup di dalam pengenalan akan Tuhan. Alkitab ini memberikan nasihat kepada kita akan pentingnya hidup beribadah. Hidup beribadah dalam hidupan ini akan membawa pertumbuhan dalam kasih karunia dan kita semakin mengenal Tuhan. Untuk bertumbuh dalam anugerah dan mengenal Tuhan, semakin mengenal Tuhan, ada dua hal yang kita bisa belajar sama-sama. Yang pertama, milikilah rasa lapar dan haus akan hadirat Tuhan. Ketika kita memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, maka di situ kita akan melihat Dia akan memuaskan kita dengan kebenaran. Dari kebenaran itu yang kita dapat, kita akan mengalami kemerdekaan di dalam iman. Pemazmur ingin menyampaikan bahwa untuk mengalami hadirat Tuhan itu tidak bisa secara otomatis kita akan alami. Tetapi kita harus memiliki kerinduan yang mendalam akan hadirat Tuhan. Orang yang memiliki kerinduan akan hadirat Tuhan dengan mendalam, Mazmur pasal yang ke-105 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5 berkata, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan hukuman-hukuman yang diucapkannya, supaya kita mengenal Tuhan. Jadi ketika kita mencari Tuhan dan kekuatannya, mencari wajahnya, kita akan melihat perbuatan ajaib. Kita akan melihat mujizat, kita melihat hukuman di situ. Tujuannya apa? Supaya kita mengenal Tuhan. Kita mengalami kebaikannya, kita mengalami mujizatnya, kita belajar dari perintah-perintah, hukum-hukum yang dimaksud itu adalah perintah-perintah Tuhan, firman-firmannya adalah tujuannya kita mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu didapatkan ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, kita akan menjadi satu roh dengan Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu gambarannya seperti orang yang membutuhkan oksigen. Tapi seperti orang yang bernafas. Kalau orang gak bisa bernafas, dia akan berusaha sedemikian kuatnya untuk dia bisa bernafas. Kenapa orang membutuhkan oksigen? Oksigen dibutuhkan manusia untuk menghasilkan energi yang digunakan dalam kehidupan. Sama halnya dalam kehidupan kita. Kenapa kita membutuhkan Tuhan?
Kenapa kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Kenapa kita harus merindukan Tuhan dengan hati yang haus dan lapar? Sebab dari Tuhanlah kita mendapatkan kekuatan. Kita akan mendapatkan sumber energi untuk berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Dan kita semakin mengenal Tuhan. Dari situ kita bisa merasakan akan hadirat Tuhan. Orang yang merindukan hadirat Tuhan, dia akan mendapatkan berkat, yaitu hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-11 berkata, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di mana di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, dan di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Jadi yang pertama, kita yang mau bertumbuh dalam anugerah kasih karunia dan mengenal Tuhan, kita harus memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya kita bertumbuh dalam anugerah dan mengenal Tuhan? Yang kedua, milikilah kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam ayat ini, dalam kitab Mazmur yang kita baca, ada kata ziarah di situ. Kata ziarah yang dimaksud di situ adalah datang beribadah di rumah Tuhan, yaitu bait Allah. Pada waktu itu orang-orang Israel kalau mau beribadah, mereka harus naik ke atas, pergi ke Gunung Sion, di mana bait Allah itu ada di Yerusalem, dan mereka harus naik ke Gunung Sion, ke Bukit Sion, di mana di situ rumah Tuhan itu ada bait Allah. Mereka harus naik ke sana, dan itu dibutuhkan tenaga, dibutuhkan kekuatan, dibutuhkan tenaga ekstra untuk mereka bisa naik ke sana. Dan ketika Yesus sudah disalib dan mati buat kita, lalu bangkit naik ke surga, bait Allah itu sudah ada dalam diri kita. Berarti kapanpun, dimanapun kita berada, setiap waktu, setiap saat, kita bisa merindukan akan kehadirannya. Dan biarlah kita merindukan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Beribadah bukan hanya sekedar datang ke gereja, di mana di dalam kehidupan beribadah itu juga ada kehidupan-kehidupan yang kita bangun dalam kehidupan ini selain kita ada di gereja. Ketika kita ada di rumah, ketika kita ada di pekerjaan, ketika kita ada di komunitas, ketika kita ada di tengah-tengah masyarakat, kita bisa beribadah kok. Beribadah bukan berbicara tentang aturan-aturan agama yang harus kita lakukan setiap waktu, setiap saat. Tetapi beribadah yang dimaksud di sini adalah satu perubahan hidup terus-menerus yang kita tunjukkan sampai orang lain melihat akan perubahan dalam kehidupan kita, dan orang lain yang diberkati akan perubahan hidup kita. Jadi ibadah itu artinya adalah, dalam bahasa Indonesia arti ibadah itu, jadi kata ibadah yang kita dengar dari bahasa Indonesia itu adalah serapan dari bahasa Ibrani, abodah. Diserap ke dalam bahasa Arab, kemudian diserap lagi ke dalam bahasa Indonesia, munculnya ibadah. Ibadah itu artinya begini, perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah. Perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari pada ketaatan untuk mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu bukan hanya sekedar bisa dilakukan di dalam gereja, tetapi dia di luar gereja pun kita harus menyatakan bakti kita kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Menyatakan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Menyatakan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah didasarkan kepada ketaatan dan perintah-perintah Tuhan serta menjauhi larangan. Kata bakti itu artinya begini, tunduk, hormat. Jadi kalau orang mau berbakti, itu tunduk dan hormat. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan kan tidak harus dilakukan di gereja saja. Di luar gereja pun kita harus hidup takut akan Tuhan. Di tengah-tengah masyarakat kita pun harus hidup takut akan Tuhan. Karena bakti kita itulah yang akan dilihat orang. Karena bakti kita lah yang akan dinilai orang. Dan perlu kita ingat, bakti kita lah inilah yang bisa membuat orang percaya kepada Tuhan. Arti kata bakti yang kedua adalah setia kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan kan tidak hanya ditunjukkan di dalam gereja saja.
Ketika kita ada di luar gereja, ketika kita ada di keluarga, ketika kita ada di masyarakat, di dalam pekerjaan, kita tunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan, melakukan perintahnya dan menjawab perintahnya. Itu berbicara tentang ibadah. Ibadah bukan hanya berbicara kita ke gereja saja, tetapi kehidupan yang terus diubahkan dari hari ke hari di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus membawa hati yang murni dan pikiran kita ini sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Menaruh fokus sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya hidup kita ini mengalami anugerah Tuhan. Karena itu kita harus membawa hati yang murni dan pikiran yang fokus untuk menginginkan dengan kerinduan untuk diam dalam hadirat Tuhan. Kita membawa kepada Tuhan hati yang selalu rindu akan Tuhan dan mengasihinya dalam ketulusan. Hati yang tulus akan membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Di mana di dalam hadirat Tuhan kita akan bertumbuh dalam anugerah dan mengenal Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menginspirasi kita. Yang pertama, supaya kita memiliki kerinduan akan hadirat Tuhan. Supaya kita memiliki kerinduan untuk kita datang kepada Tuhan. Orang yang hidup dalam anugerah Tuhan. Orang yang hidup di dalam pengenalan akan Tuhan. Dia akan hidup merindukan akan hadirat Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari. Apabila kita hidup dalam anugerahnya dan mengenal secara kita mengasihi Tuhan, kita akan mengasihi sesama dan tunjukkan hal itu dalam komunitas. Percayalah, ketika kita hidup di dalam anugerahnya dan pengenalan akan Tuhan, maka Tuhan akan menganugerahkan berkat, pertolongan, mujizat, kebaikan, dan kemurahan atas kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku akan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu.
ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembahkan, ku sembahkan. Ku rindu selalu mengenangmu. Biarlah pagi hari ini kita kembali datang kepada Tuhan. Rindukan hadirat-Nya, rindukan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan izinkan kita melewati satu musim di mana kita mungkin tidak bisa beribadah secara maksimal, tapi itulah ujian yang Tuhan izinkan buat kita. Apakah kita benar-benar sungguh-sungguh di dalam ibadah kita meskipun kita tidak ada di dalam gereja? Apakah kita sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan meskipun kita tidak bersama-sama di dalam gereja? Dimanapun kita berada sebenarnya kita bisa beribadah, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Tergantung bagaimana kita memiliki respon yang benar, sikap hati yang benar. Dikala waktunya kita datang kepada Tuhan, untuk setiap hari kita datang kepada Tuhan, kita menaruh bakti kita kepada Tuhan, hidup di dalam perintahnya, menaruh rasa hormat kepadanya, mengikuti segala firman-Nya, kemudian kita menjauhi larangannya. Itulah bentuk bakti kita yang harus kita tunjukkan, yang harus kita aplikasikan di tengah-tengah orang. Biarlah pagi hari ini akan memotivasi kita untuk setiap hari dalam kebenaran Tuhan, hidup di dalam anugerah Tuhan, hidup dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Dan nantinya kita akan anugerah Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Biarlah masing-masing Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan pagi hari. Milikilah kerinduan untuk datang kepada Tuhan setiap hari. Engkau bisa berdoa, engkau bisa membaca firman, engkau bisa mempraktekkan kehidupan firman Allah itu di tengah-tengah dunia, sehingga kita mengalami perubahan hidup dan kita menjadi kesaksian hidup. Itu sesuatu yang luar biasa. Minta kekuatan untuk kita bisa setia beribadah dimanapun kita berada. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Untuk kita bisa berdoa, kita bisa memuji, sehingga ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebahagiaan yang melimpah kehidupan kita. Biar hari ini kita siapkan hati kita sungguh-sungguh untuk setiap waktu. Kita datang. Yesus berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Ibu Gembala akan berdoa buat kita semua. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk kita bersama-sama berdoa, datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini.
di mana kami kembali bersama-sama dalam ibadah, walau kami masing-masing ada di rumah ya Tuhan. Tetapi kami tetap bersyukur di mana kami tetap dapat mengikuti ibadah secara online bersama keluarga kami, sehingga kehidupan iman ini terus dibangun ya Tuhan. Dalam situasi apapun, sungguh-sungguh kami tetap membangun satu mezbah, satu persekutuan dengan Tuhan. Kami bersyukur biarlah hati kami penuh dengan kerinduan, rindu akan Engkau ya Tuhan, supaya kami dipuaskan, supaya kami dilawat, dijamah Tuhan. Ada kerinduan yang dari dalam kami, roh yang berkobar-kobar ya Tuhan, untuk kami mengenal kasih karunia-Mu, untuk kami bertumbuh ya Tuhan di dalam iman kami kepadamu, sehingga terjadi perubahan dalam hidup kami ya Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami tetap memohon biarlah Roh-Mu terus memimpin kami, memenuhi hidup kami, sehingga hari lepas hari, sehingga setiap langkah-langkah kami menyatakan satu perubahan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bapa di surga mengucap syukur, berterima kasih Engkau melawat setiap keluarga demi keluarga. Engkau mengenal keberadaan setiap mereka, kerinduan mereka, menjadi doa mereka. Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau mendengar, Engkau menolong, Engkau memberkatinya. Kami bersyukur dan berterima kasih, tetap menyerahkan untuk ya Tuhan pekerjaan-Mu, gereja kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di tanah air. Kiranya Tuhan memberkati untuk gereja Tuhan terus bertumbuh di dalam iman mereka. Dalam kondisi hari-hari ini mereka tidak terpengaruh, bahkan justru mereka membuktikan imannya yang murni, imannya yang sejati ya Tuhan, terus memiliki kerinduan kepadamu. Engkau memberkati para hamba Tuhan, Engkau yang sudah memanggil, menetapkan mereka. Tuhan pakai, Tuhan kuatkan, Tuhan jadikan alat-Mu yang memberikan dampak bagi banyak jiwa diselamatkan. Bapak, terima kasih, kami berdoa untuk Indonesia. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin di bangsa kami dengan hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan, untuk mendapatkan solusi yang terbaik untuk kebaikan Indonesia, untuk pemulihan bangsa ini. Tuhan berkati, Tuhan menolong bangsa kami Indonesia. Bapak terima kasih, bahkan kota kami tetap memohon berkat yang dari Tuhan. Terima kasih perlindungan dan anugerah Tuhan dinyatakan bagi kampung kami di mana kami masing-masing jemaat-Mu tinggal. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah kami pada pagi hari ini. Buat seluruh jemaat Tuhan yang menyelenggarakan ibadah di rumah masing-masing, kami percaya kehadiran-Mu, kuasa-Mu, hadirat-Mu dan berkat-Mu kami rasakan. Dan kami mengucap syukur hari ini, kami terus bersukacita, terus bersyukur dengan semua yang harus kami jalani, yang harus kami hadapi. Kami percaya Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan menolong. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk kami bisa beribadah bersama-sama kembali di tempat ini. Tuhan kiranya Kau memberikan hikmat bagi kami untuk kami bisa segera melaksanakannya. Dan kami bisa menyesuaikan supaya semua ibadah ini bisa berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, dan kami bisa merasakan persekutuan dengan saudara-saudara seiman, untuk kami saling membangun, saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain di masa era yang baru, di session yang baru, musim yang baru ini Tuhan. Biarlah kami dengan hikmat bijaksana kami akan menjaga hidup kami supaya kami tetap sehat, supaya hidup kami tetap terjaga, terpelihara, dan kami tetap terus bisa beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong gereja-Mu untuk menyiapkan segala sesuatunya sehingga kami bisa kembali bersama-sama beribadah di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini, kami menyerahkan seluruhnya hidup kami, jemaat-Mu
ke dalam tangan-Mu, dalam perlindungan Tuhan dan kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah selalu bahwa Tuhan Yesus itu baik, sungguh baik dan sangat baik. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, maka apa saja yang engkau buat, maka Tuhan akan membuat engkau berhasil dan berhasil. Ingat pesan Tuhan pada pagi hari ini, biarlah kerinduan kita akan kehadiran Tuhan akan membawa kita kepada kasih karunia-Nya dan pengenalan kita kepada Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Angkatlah wajahmu sebagai pemenang-pemenang di dalam Kristus. Bukalah hatimu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat kemurahan dari Allah Bapa di dalam kasih Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Persekutuan yang luar biasa oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Berkat damai sejahtera, sukacita, kesehatan dan kekuatan. Berkat jasmani dan rohani melimpah atas kehidupanmu, atas keluargamu, atas pekerjaanmu, atas segala usahamu, doamu, permohonanmu. Mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, dengan iman sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan tetap semangat di dalam Tuhan.